Balik lagi bareng gue Mas Kansil sini. Kali ini kita ada di salah satu skatepark yang keren banget di Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan. Ini tempat udah dari tahun 2020. Namanya Green Skateboard Lesson. Kita akan ketemu dengan foundernya. Siapakah dia? Nantikan terus kita di sini ya. Sampai nanti. Bye-bye. Halo, saya Tony Seruntul, saksikan di Sport Plus Studio. Oke, kembali lagi di Sport Plus Studio. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren tentunya. Dari kemarin pemain bola, pemain softball, pemain pokoknya semua pemain olahraga yang aneh-aneh. Dia doang sih yang dia skateboard nih. Paling ekstrim. Bola ya. Yoi, Bung Tony, apa kabar Om Ton? Kabar? Sehat ya? Sehat. Jadi kali ini gue ada sama Tony Seruntul. Dia adalah founder dari Green Skateboard Lesson ya, Om Ton. Ya. Om Ton, kita berbicara skateboard, berarti banyak banget pemain skateboard di Indonesia juga kenal nih sama lo nih. Iya. Iya kan? Benar. Dari yang senior, dari mungkin gue tahu salah satunya Ardi Poli. Iya. Iya kan, Om Ardi Poli. Terus baru masuk ke generasi lo nih ya. Iya. Abis Ardi Poli, generasi lo ya. Ada, iya benar. Iya kan? Era lo ya, walaupun Era ada tahun dolar. 90-an. Iya, dolar juga ada lah ya. Iya. Dolar, skateboard syariah. Iya. Halo Bung Dolar. Iya Om Ton, gue mau nanya nih, skateboard ini kan jadi suatu industri nih. Iya. Di tanah air nih, di Indonesia khususnya sekarang. Boleh ceritain nggak, pertama kali terjun ke dunia skateboard tuh tahun berapa Om Ton? Iya, jadi waktu terjun di dunia skateboard itu tahun 97. 97 ya. Oke. Di situ dimana semua teman-teman itu pada main basket. Itu dia. Pada main bola. Iya bener. Zaman dulu. Main basket, main bola. Lagi in, bener. Cuma lagi pada ngelihatnya wah, ini udah banyak yang jago nih kalau di area bola, basket, bulu tangkis dan lain-lainnya ya. Jadi akhirnya temen gua bawa teman rumah gitu, bawa skateboard gitu. Oke. Jadi dari kecil sih udah tahu sih skateboard. Udah sempat pernah mainin, cuman kan papannya masih yang plastik tuh. Iya. Masih plastik banget gitu. Tapi sekarang udah berubah menjadi ada nose sama tail gitu loh. Nah, mulai tertarik tuh dengan skateboard tahun 97. Dibawa dulu sama teman, terus kita cruising jalan-jalan aja. Dan akhirnya sempat kita ke Senayan ngelihat bahwa skateboard itu ternyata bisa punya atraksi gitu. Baru sadar tuh di situ. Baru sadar gitu. Terus ternyata yang di video itu ternyata bisa dilakukan. Yang lo tonton tuh ya. Iya. Berarti tuh eranya Rodney Mullen. Ya, kurang lebih kayak Rodney gitu. Mullen ya, yang pertama ngetrek-ngetrek tuh ya. Iya, street ya, main street ya. Terus akhirnya ngeliat-liat, wah, papan bisa lompat ya, gitu loh. Papan bisa diputer ya. Terus papan bisa naik ke besi ya. Gila, gitu yang excited banget. Penasaran. Gitu. Nah, akhirnya, wah ini perlu dicoba nih, kayaknya. Momennya bagus nih gitu. Soalnya kalau ngeliat dari sini kan ternyata skateboard itu olahraganya belum terlalu populer, tapi keren. Iya, pada saat itu. Akhirnya gue coba tekunin, terus gue bergabung juga sama anak-anak Senayan. Iya, terus ternyata dari situ baru gue lihat bahwa ternyata ada kompetisinya juga. Terus gue coba ikutin, coba latihan, dan akhirnya
yang mengikuti beberapa pertandingan mulai yang skala komunitas, kedaerahan, sampai ke tingkat nasional gitu. Gila, luar biasa. Iya. Parah. Jadi itu awal karir itu ya? Awal. Terus. Sampai tahun 2000-an lah. Tahun 2000 mulai itu ada tertarik dengan sponsor, beberapa sponsor sub brand gitu loh. Tertarik bahwa gua dicoba diusung gitu loh untuk menjadi ambasadornya dari brand ambasador. Iya, kayak sponsorship Iya, kan, sponsorship gitu. kayak di Volcom sempat, Wah, Volcom tuh. terus di Billabong juga sempat tuh ya. terus Oakley, Oke. terus dari terakhir tuh DC dan Quicksilver. DC Quicksilver. Iya, tahun-tahun berikutnya. Luar biasa. Untung belum ada judi slot tuh. Coba kalau ada judi slot nih, masa masuk juga ya kan? Gak. Bercanda Om Ton. Oke, terus Om Ton. Berarti dari situ lo mulai ngelihat nih ada potensi nih. Iya. Bahwa bisa menghasilkan. Bener. Dari suatu hal yang orang anggap remeh sepandang sebelah mata kan? Iya. Mikir ngapain sih nih orang cuman ngetrik doang gini, lo mau ngapain sih main-main gini, nggak ada gunanya nih. Iya. Tiba-tiba lo dari pemain jalanan mendapatkan penawaran jadi brand ambassador. Ini berarti ngebuka jalan buat yang lain dong, secara nggak langsung kan? Kayak gitu kan? Karena kita tuh kayak sebagai pionir ya untuk teman-teman. Betul. Karena di mana era tahun 2000-an itu benar-benar kita tuh dianggap profesional secara karena kita punya legalitasnya, kita punya kontrak. Kalau zaman dulu kan ya udahlah, gue support aja ya. Iya. Tapi nggak ada kontraknya. Nggak ada kontrak. Tapi sekarang sudah dimulai dengan adanya kontrak gitu. Di bawah kita punya target dan kita punya hak dan kewajiban dalam sebagai profesional skateboard. Gitu. Oke. Itu tahun berapa Om Ton? Kalau boleh tahu? Itu dari tahun era 2000 sampai 2005. 2005. Itu pertama kali dapetin kontrak-kontrak tersebut tuh ya? Iya, kontrak-kontrak tersebut. Luar gitu biasa. Karena kan di setiap kompetisi itu kalau lu punya prestasi baru berarti lu punya penghasilan dan juga kita disupport sama sponsor-sponsor yang cukup elit ya waktu zaman dulu tuh. Betul. Gue sempat ngeliat lo itu rokok juga ada kalau nggak salah ya. Lo main iklan rokok deh kalau nggak salah. Iya, nggak cuma iklan rokok doang sih, ada beberapa. Sama bank, gue inget ngambil di ATM ada lo lagi ngapain sih? Gue liat iklan bank, gue liat nih ngambil ATM. Gue tahu nih orang nih. Iya. Berarti dari situ bener-bener yang tadinya cuman main iseng-iseng, tahu mendapat peluang. Wah, ini menghasilkan banget nih. Ya. Kayak gitu. Akhirnya lu mulai fokus tuh. Ya, fokus untuk menjadi atlet profesional ya. Atlet profesional? Ya, dari tahun 2000 sampai 2004 lah. 2004. Itu juara 3 besar nasional. 3 besar nasional? 3 besar nasional. Gila. Masih inget nggak siapa rivalitas abadi lo waktu itu? Juara 1, juara 2 siapa tuh? Yang benar-benar saingan lo orangnya itu aja sebenarnya. Eranya gue tuh masih ada Maskom, terus masih ada Bima Girinda, terus sama Reno Pratama. Iya. Di situ rivalnya gue yang ya kadang-kadang ya antara bertiga aja ya kadang-kadang menang. Pokoknya gitu. Ya bisa lo yang satu atau nggak di yang dua atau yang gitu aja pokoknya pas kompetisi. Oke. Gitu. Nah, puncak karir lo sebagai atlet khususnya, kan lo udah mulai fokus di atlet nih. Iya, 2004. Masuk nasional, ya kan? Iya, 2004. Tapi udah tua sebenarnya. Udah tua? Karena umur gua tuh udah 2004 itu umur gua tuh sekitar udah kurang lebih hampir 25, 26. Masih muda dong. Tapi untuk ukuran atlet mungkin udah tua. Udah nggak cukup. Udah nggak cukup pada era maksudnya, itu. Iya, maksudnya karena situasi zaman dulu kan emang sudah berkembang, sudah bagus gitu. Oke. Tapi untuk untuk mencari finansial yang lebih bagus itu kan perlu waktu 10 tahun lagi gitu. Sedangkan untuk
10 tahun lagi tuh lebih bagusnya itu dari mulai yang 15 tahun. Dari 15 tahun. Oh. Makanya oke. tahun 2004 akhirnya saya mengundurkan terus untuk bekerja di salah Oh, lu satu sempat kerja sponsor. juga? Iya. Oh. Sponsornya Oke. gua gitu loh. Yaitu Oke. dari yang tadinya cuma menjadi atlet, sekarang mengurus atlet. Ngurusin atlet akhirnya. Jadi tim manager. Tim manajernya itu atlet. Iya. Oke. Sama lo scouting talent kalau nggak salah deh. Nyari-nyari Iya, bakat juga kan? nyari-nyari bakat. Scouting talent yang Iya. buat jadiin brand ambassador juga Iya, kan? bener. Oh, gila luar biasa pengalamannya. Berarti bisa dikatakan gini dong Anton, lo cukup telat untuk kenal skateboard karena Iya. lo 97 berarti lo SMA atau Udah awal mau kuliah. awal mau kuliah? Mm-mm. Iya benar, termasuk telat berarti. Iya, terlalu. Tapi dengan ngelihat ada nih, ntar lihat triknya dia di terbang-terbangan tuh ya. Itu main awal kuliah, dia udah bisa gitu. Gimana dia main dari 5 tahun? Iya, itu. Itu lebih gila lagi. Cuman lo jangan salah, ini udah punya keturunannya, cewek. Anaknya dia nih. Persis main dari kayak dia. Parah. Sebutin dong, Ton. Anak lo siapa namanya? Iya. Promoin sekalian. Nama anak gua Mikaela Sanumcaya, dipanggilnya Keke. Keke. Dia tuh IG-nya juga ada kan? Ada. Keke Skater Girl. Keke skater girl. Ya, Oke. dia itu sekarang itu umurnya 8 tahun. 8 tahun. Kita coba saya ini orang tuanya itu coba untuk membimbing dia Iya, gitu. menggali potensinya lah. Ya, menggali potensi Iya. bahwa dengan sarana prasarana yang sudah ada Iya. kita buat ini coba untuk dimaksimalkan, dan Oke. ternyata dia juga cukup tertarik dengan skateboard. Gitu loh. Iya. Nah, akhirnya fokus sama latihan. Pengalaman saya yang ada di sana tuh selama saya main skateboard, saya coba arahkan ke dia gitu. 100% nih dikasih nih. Iya, Pokoknya. karena kita melihat potensialnya untuk atlet itu udah cukup lumayan bagus lah. Oke. Karena skateboard itu udah mulai masuk ke ranah prestasi. Oke. Udah sebentar lagi mau masuk di PON. Oke. Asian Games udah masuk, Oke. SEA Games sudah ada, dan jalur di dunianya pun sudah mulai terbuka, mulai adanya Olimpiade. Olimpiade itu 2020 ya? Iya. Kalau nggak salah ya, dia Iya. 2020 kan ya? Iya. Cuma cancel gara-gara COVID-19 Iya, kan? Nah, kalau tahun 2004 nggak ada. 2004 nggak ada. Belum Kalau ada. nggak lo masuk. Nah, ngomongin itu, ini kita potong sedikit. Karir lo internasional nih Om Ton. Kalau nggak salah lo sempat ke Cina kan ya? Amerika dan beberapa negara nih. Iya, benar. Iya kan? Cina lo sempat ngapain sih? Kejuaraan juga? Iya, di Ceritain sedikit. Shanghai di X Game. X Jadi Games Shanghai, terpilih waktu itu untuk mengikuti kejuaraan X Game. Tahun? Itu 2004. 2004. Oke. Tapi sebelumnya itu sempat beberapa kali sih X Game di Asia, kayak di Malaysia, terus di Cina, Oke. terus ada beberapa multi event lainnya kayak Iya, yang di iya. Malaysia juga, Singapura juga. Gila, luar biasa. Dan akhirnya kita balik lagi ke karir anaknya. Rencananya anaknya mau dibikin kayak gitu. Iya. Iya kan rencananya kan ibaratnya potensinya dari kecil nih kita gali kan. Iya, Ibaratnya benar. Kita karena, gali. lo nggak mau kayak lo nih yang ibaratnya pensiun dini karena lo mikirnya 25 tahun wah anjir gue udah kayaknya udah terlalu tua nih. Makanya lo siapin anak lo dari umur sekarang nih ya. Iya, benar. Ibaratnya kayak tadi lo bilang di 15 tahun dia sudah bisa berbicara banyak tentunya. Berbicara banyak. Jadi kancah internasional sekalipun ya kan. Iya. Maksudnya kayak gitu kan. Jadi nanti umur kurang lebih nanti kalau di atlet itu kan golden era-nya itu Iya, golden era. di antara 18 sampai 24. Iya, 18 sampai 24. Oke. Nah, jadi nanti ya dengan jangka waktu yang masih panjang ini kita coba untuk dia bisa berlatih, Oke. terus Ikut banyak kompetisi. Oke. pengalaman nasional maupun nanti coba saya mau bawa dia ke internasional juga gitu. Kita doain. Wow, luar biasa. Iya. Oke, Om Ton, sedikit cerita lagi dong. Waktu pengalaman internasional apa aja sih yang didapat selama lo ke Cina, kejuaraan X Games, terus ke Amerika, ke Malaysia, apa aja Oh sih? gitu. Kalau ke Amerika sih bukan karena gua
pertandingan ya, itu bisnis. Itu gitu. bisnis ya. Kalau tahu itu. Itu yang- papan kalau nggak salah ya? Iya. Papan ya. Oke. Kalau untuk yang di Malaysia, Malaysia, Cina. itu pernah mengikuti beberapa event internasional, X Game maupun apa ya, kayak beberapa sponsor brandnya waktu yang lagi famous di sana gitu. Itu pernah dapat juara pertama di tag team, terus di Singapura juga pernah dapat juara juga, juara 1 di kelas menengah. Luar biasa. Terus di X Game ya masih urutan 15 besar sampai 20 besar di kelas ya. Wow, luar biasa. Berarti bisa dikatakan gini Om Ton, Indonesia bisa berbicara banyak di luar sana untuk cabur si skateboard sendiri ya? Iya benar. Asal diarahkan dengan benar. Iya benar. Kayak gitu. Lo setuju akan itu? Iya setuju. Karena kita ngelihat bahwa eranya yang sekarang ini gitu loh. Ternyata Indonesia termasuk yang kuat setelah negara Jepang. Indonesia termasuk kuat Iya. yang Karena luar biasa tuh Sobat Plus. kalau zaman dulu sih berpikir bahwa wajar Nggak kita mungkin. nggak mungkin karena posisinya adalah sarana prasarana kita nggak ada. Nggak ada, benar. Tapi dengan yang sekarang sarana prasarana yang udah cukup lumayan banyak, bisa ditemukan di kota-kota besar. Kita lihat bahwa banyak sekali skater-skater potensial yang bisa kita wadahin. Wah, gokil. Iya. Berarti ngomongin tentang prestasi dan jangka panjang para skateboard muda tentunya di tanah air, nggak lepas dari Green Skateboard Lesson sendiri ya. Iya. Ini ya. Apa sih tujuan lo bangun Green Skateboard Lesson ini sendiri dari awal sampai sekarang, sampai besar seperti sekarang? Iya, pertama setelah tidak aktif lagi di kompetisi, oke. akhirnya masuk ke lapangan kerja gitu, bekerja sebagai Orang bekerja kantoran nih, seperti orang kantoran. Oke. Terus Walaupun iya. masih berbidang olahraga Iya juga nih. benar. Iya. Tapi kan Tapi behind the scene-nya iya. Mengisi waktu luangnya, gimana caranya kita untuk mencari peluang gitu loh. Dan apa yang kita dapat nih, kalau bisa kita bagi ilmunya ke orang lain gitu. Dan ternyata itu direspon gitu. Direspon jadi baik ya? direspon baik sama beberapa orang tua murid waktu di Taman Mini gitu loh. Oke, awal karir Taman Mini Tom Iya, 2009 kalau nggak salah ya? Oke. Pas pembukaannya skatepark di Taman Mini di Green Park. Green Park, oke. Nah di situ coba memberanikan diri bahwa untuk menjadi pelatih gitu di sana, gitu, coach. Wow, luar biasa. Yang zaman dulu tuh kayaknya masih awam banget gitu untuk pelatihan skateboard gitu. Apalagi yang gue tahu di skateboard sendiri kan, kalau di skenanya orang mikir skateboard pada saat itu kan hanya lifestyle kan. Iya benar. Tiba-tiba lo masuk ke era mainstream yang ada edukasinya. Ada edukasi. Iya. Yang dimana semua tuh punya guideline-nya. Iya. Kita itu sempat bertentangan nggak sama skena? Iya sempat gitu loh. Cuman sempat diremehin juga lah sama teman-teman pasti. Ya ada seperti itu. Nggak ada gitu. Iya, tapi kan? ya ternyata ini potensial juga untuk kita buat bisnis juga di situ. Iya, dan gitu. buka lapangan pekerjaan tentunya. Bener, Iya buka kan? lapangan pekerjaan. Jadi emang nggak mudah untuk membuat seperti ini. Iya. Perlu keuletan gitu, turun naiknya murid, kepercayaan, terus perkembangan gitu loh. Level dari coachnya sendiri juga harus kita upgrade gitu loh. Level. Nah itu yang membuat kita itu bisa menjadi sebesar seperti ini. Wah, luar biasa. Dan kita ngomongin Green Skateboard Lesson nggak lepas dari prestasi murid-muridnya. Tentu sudah ada Nyimas Bunga ya. Iya, salah satu. Itu salah satunya 2018 sempat di SEA Games ya? Iya, SEA Games. SEA Games ya? Iya. Medali apa Om Ton? Waktu itu ingat ya? Di Asian Games. Asian Games? Medali perunggu. Perunggu ya dapat ya? Iya. Oke. 2019 Asian Games baru. SEA Games 2018. Asian Games itu ada Kian sama Bunga juga. Bunga kan? Iya kan? Gue tahu tuh kecilnya Bunga. Ya gitu. Iya kan? Iya. Om Didit ya? Iya, sama Om Didit. Anaknya Om Didit, apa kabar? Aduh, Bunga tambah keren. Qualcomm ya kalau nggak salah ya? Tunggu bentar.
Bunga tuh fans. Sekarang ya? fans. Fans kan ya? Iya. Fans. Fans. Bot. Guys, kita beli. Bunga sponsorin. Bunga Om Kebot 43 nomornya. Pada 43. Gak bercanda gue. Iya, jadi itu tadi. Jadi Ya. kita ngomongin skateboard nggak lepas dari prestasi. Karena murid-murid Om Ton ini juga banyak juga yang berprestasi Om di luar Iya. sana ya. Iya. Sama ada beberapa juga artis-artis nih Om Ton yang gue lihat nih. Iya. Di Green Skateboard Lesson nih. Itu menarik sih menurut gue. Gimana tuh artis-artis bisa naruh anaknya sini? Gimana mereka bisa percaya Om Ton? Ada siapa aja Om Ton? Bisa sebutin nggak anak-anak siapa aja? Ada main di sini. Kita tuh ada si Bjorka. Bjorka. Terus Anaknya Bjorka nih ya? anaknya, ya. Terus ada si Andin, anaknya Andin, oke. Terus Piwi Gaskin. Piwi Gaskin. Tip X. Tip X. Trisno, Iya. anaknya Trisno. Anaknya Tresno. Nggak gini mainnya. Kemarin baru ikut konsernya. Ya kan, oh gini. Ya sih gini. Halo Om Trisno, apa kabar? Terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Cukup lumayan banyak sih. Lumayan banyak kan ya? Iya, Tuh, jadi kalian jangan khawatir di sini. Jangan mikirnya, wah skateboard ntar jatuh, patah atau gimana. Enggak ya Om Ton ya? Semua itu udah dikasih tahu ya Om Iya, Ton, cara ada. jatuhnya gimana. Iya, bener. Bisa gitu. ceritain nggak Om Ton? Iya, skateboard itu kan termasuk olahraga ekstrim ya. Punya tingkat cedera yang tinggi. Nah, betul. Tapi kita coba membuat sesuatu hal yang menakutkan itu menjadi fun. Ya. Oh ya, jadi menyenangkan. Itu yang salah satu moto kita, sesuatu yang menakutkan itu harus menjadi fun gitu Ya. loh. Tapi bagaimana caranya untuk membuat sesuatu yang menakutkan itu menjadi senang, itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Ya. Sesuatu yang tidak diinginkan tapi menjadi prioritas. Oke. Iya, jadi teknik skateboard itu mulai dari tingkat levelnya tuh level basic, Oke, basic. belajar level basic, belajar level beginner, terus ada intermediate dan advance. Gitu loh. Dan kalau di basic itu kita belajar namanya teknik jatuh, belajar standing skateboard dulu yang benar, Oke. belajar maju ke kanan, ke kiri, mundur ke kiri, mundur ke kanan. Tic tac, ya. kick turn. Ya. Dan habis itu kita belajar baru turun tuh, Ya. turun dari semua alat. Nah dari situ baru lama-lama skillnya kita upgrade gitu. Oh. Jadi nggak ada baru main langsung suruh lompatin tangga Nggak gitu, mungkin. nggak Langsung nggak oli ada kak, yang saya kayak mau gitu. oli ya kali. Oh, baru beli papan atau langsung turun dari sini gitu, nggak Nggak boleh. itu bunuh diri, nggak boleh itu. Nah itu tadi, jadi anak-anak public figure itu sendiri ke sini karena mereka yakin bahwa Green Skateboard Lesson ini juga memberikan pelayanan terbaik tentunya Om Ton ya. Iya, benar. Jadi nggak mungkin anak-anak kalian dititip ke sini dan cedera, nggak mungkin. Iya. Karena semua itu coach-coachnya sendiri sudah terlatih Om Ton ya. Iya sudah terlatih, Mereka udah dan ngerti kita lah ya. per 3 bulan itu ada apa namanya? Iya, kita ada evaluasi, nggak cuma murid-muridnya aja yang dievaluasi dan coachnya pun kita evaluasi gitu. Performanya dari semua coach, apakah dia itu menurun atau meningkat, itu kita tracking terus gitu. Oke. Jadi kualitas kita itu tetap terjaga buat Tetap terjaga ya. Iya, buat murid-murid kita. Tuh, jadi kalian jangan lupa follow Instagramnya Green Skateboard Lesson. Di sana kalian bisa tentuin kontaknya, mau latihan di mana. Karena Ya. ada di mana aja Om Ton? Sebutin Om Ya, Ton. kita ada di Bintaro. Ini tempatnya di Bintaro. Ya, sektor ekstrim. Sektor 1. Sektor 1. Ya. Extreme Park. Terus ada di BXP, Ya, BXP BSD mana tuh? Extreme Park. Oke. Ya, terus ada di Saintia. Sentia Gading Serpong. Ya, Oke. terus kita ada juga di Epic Epic Skate Park. Epic Skate Park sih Om. Di Bewok. Bewok, oke. Terus Jakarta Utara tuh ya? Iya, Jakarta. Fluid. Oke. Terus ada lagi di Taman Mini, tapi untuk sementara ini masih renovasi. Oh. Akan kita infokan kembali. Oke. Terus sementara sebelum itu beroperasi, kita ada di Pasar Rebo. Oh, Pasar Rebo di Iya. yang botol bukan? Iya, benar. Oh, yang botol. Oke, Pasar Rebo botol. Pasar Rebo Skatepark. Pasar Rebo Skatepark. Oke. Om Ton, kalau biaya masuk sini berapa sih? Kalau ada yang mau tanya-tanya, tadi beberapa temen gue juga pada nanya tuh, mau latihan di sini berapa sih sewa jamnya? Nggak sewa jam Kalau kan ya? untuk Masuk nggak doang ada, kan nggak tiket ada. kan? Ya,
Untuk umum, untuk publik umum. itu 35.000. 35.000 sampai bego kan tuh. Iya. Squad Tapi kita apa sih ada lu latihan? paketan tuh 200.000 200.000? sebulan. Hah? Bisa dipakai tiap hari. 200.000 sebulan tiap hari? Iya. Tuh, teman-teman, Sport Plus Paketan. Studio, lo kesini deh. Lu main Iya. kesini main slot aja biar aman. Terus- Nggak boleh. Lo olahraga sini 200.000 sebulan. 200.000, iya kalau main Main doang. tiap hari? Iya. Tapi kalau untuk area pelatihan kita tuh ada paketan untuk private sama grup. Oke, Gitu loh. private bisa jelasin nggak Om Ton? Berapa? Untuk lebih detailnya nanti tanya aja di bawah di sini website di ya? website Di kita website ataupun di Instagramnya Green kita. Skateboard Lesson Indonesia tentunya. Hubungi admin nanti akan dijelaskan lebih akan lanjut. dijelaskan detailnya ya Iya, Om Ton ya. Iya, benar. Oke Om Ton, berarti kita lihat perkembangan olahraga skateboard di tanah air sendiri kan sudah Iya. makin berkembang nih Om Ton. Benar. Dengan banyaknya juga Green Skateboard Lesson di era lain, Iya. di daerah lain nih. Iya, Ada iya. beberapa juga yang meniru kan. Ibaratnya ada yang buka sekolahan Iya, juga lah bener. kayak gitu. Lo sendiri melihatnya gimana Om Ton perkembangannya Ya, itu? Perkembangannya sangat bagus ya karena kan intinya kita untuk membuat itu kan untuk pengembangan dan pembinaan olahraga. Jadi kita harapkan bahwa nanti ke depan teman-teman yang membuka sarana pelatihan itu akan menjadi tempat yang potensial untuk mencari atlet. Oh, setuju. Iya, itu Iya. dan teman-teman yang menjadi pelatih itu juga akan mendapatkan semacam income lah dari situ. Jadi Iya. bisa menjadi lapangan kerja baru Betul. untuk skater-skater yang mungkin udah pensiun jadi pemain ya. Iya, jadi- benar. ataupun punya main tapi prestasinya kurang, tapi bisa ngajar. di sana, bener. gitu. Salah satunya Salah contoh satunya itu. teman gue tuh Rico Upa. Nah, Di sini ya? Rico Iya, Upa di ya? sini. Ngelatih ya? Iya, bener. Rico Upa. Wah, keren tuh Rico Upa. Apa kabar Om Rico Upa? Om Ton, berarti target ke depan yang ingin dicapai oleh seorang Tony Seruntul sebagai Ketua Umum Komisi Indonesia Skateboard, yaitu KIS. Iya. Apa targetnya? Target kita adalah kita harus bisa flashback, bisa seperti dulu lagi membuat kompetisi secara nasional. Kita harus membuat ranking nasional. Kita harus membuat kejuaraan-kejuaraan seri nasional di mana di situ kita akan menseleksi the best dari skateboard di seluruh provinsi. Dan nanti semoga atlet-atlet yang the best itu akan menjadi atlet potensial untuk kita persiapkan di ranah multi event. Gitu. Itu dari dan pengembangan di industri juga kita coba akan lebih dekatin, lebih diwadahi bahwa industri lokal itu harus kita wadahin gitu loh. Karena kan tetap industri skateboard itu ya wadahnya di area skatepark, area skateboard. Area skateboard ya. Jadi mau nggak mau kalau mereka cuman hanya jualan tanpa adanya kompetisi itu bakal sulit juga. Siapa yang terbagus sebenarnya? Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau kompetisi baru. Kompetisi itu terus dari video-video ya itu bakal lebih hidup nanti usahanya gitu loh. Nah, sebelum kita tutup, sedikit cerita dong buat KIS. Apa sih KIS itu Om Ton? KIS Kalau itu teman-teman adalah Sport Plus Studio pengen tahu. Ya, KIS itu adalah suatu kumpulan dari komunitas-komunitas skateboard yang ada suatu wadah komunitas skateboard yang ada di seluruh provinsi. Dan kita membentuk itu jadi namanya sekarang kita buat namanya Komisi Indonesia Skateboard. Hampir sama KIS itu tapi kita sebutnya komisi. Komisi. Jadi setiap teman-teman yang mewakili komunitasnya masing-masing kita anggap mereka itu adalah komisi dari komunitasnya gitu. Itu mulai dari kabupaten, kota, provinsi. Nah, dan kita sudah punya hajat yang hampir setiap 2 tahun sekali yang kita akan ikuti, yaitu adalah Fornas yang baru saja kita selesai. Iya benar. Itu diikuti hampir dari 27 provinsi. Gila, luar biasa.
Dan itu Mantap. hampir ya 50%-nya adalah biaya APBD. Berarti kalau biaya APBD oke, itu oke. sudah setara hampir jadi atlet. Luar Dan dia biasa. kalau mereka berprestasi, mereka pun akan diberi apresiasi juga sama pemerintah setempat. Mantap, luar biasa. Iya. Kalau boleh tahu Om Tan, kalau mau masuk di KIS gimana caranya? Eh, Komunitas-komunitasnya yang pada dengerin, terus mereka ada di mana-mana, terus mau masuk gitu, gimana caranya Om Tan? kalau komunitas di skateboard itu sudah ada PIC-nya setiap Oh, udah ada ya, provinsi. tiap provinsi. Ada di mana sih Om? Om? Kita Disebutin nggak? ada dari mulai dari Aceh hingga Papua. Ada semua tuh. Ada. Buset. Iya. Tuh, jadi langsung aja pantengin Dari Instagramnya Aceh sampai Medan, Papua ada tuh ya. Padang, Bengkulu, Riau, Ih. terus Lampung, Banten, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ke Kalimantan, Bali, Kaltim, Lombok. Kaltara, Lombok, Bali belum. Bali Kali belum? ini, iya. Lombok, Bali, Papua, hebat banget tuh, Papua hebat. Tengah. Maksudnya banyak. Hebat banget tuh Bali. Kok Bali belum ada Om Tan? Bukannya Bali juga salah satu pusat juga? Pusat, iya. Iya kan? Untuk skateboard? Iya, benar. Kenapa? Mereka masih konsen dulu karena prestasi katanya. Oh, Nggak apa-apa gitu loh. Iyalah. Heeh. Nggak apa-apa, yang penting kan Iya. tetap membawa harum Membawa skateboard Indonesia. iya, Iya kita kan? punya cara masing-masing Cara untuk masing-masing. pengembangan olahraga Nggak apa-apa skateboard. kalau gitu. Om Tan, thank you banget nih. Iya. Kita dari Sport Plus Studio udah mampir nih ke tempat lo di Grand Skateboard Lesson Oke. Sektor 1 yang Bintaro. tempatnya Bintaro ya. Tempatnya Iya. keren banget. Kalian harus mampir ke sini. Thank you banget udah ngundang Thank you. kita ke sini. Sampai Iya. ketemu lagi di episode selanjutnya Om Tan. Thank you. Pokoknya sukses terus dan sehat terus Om Tan. ya. Sama-sama, Rich. Sama-sama. Ya. Mantap kalau gitu. Thank Ya. you Sobat Plus. Bye-bye. Bye.